Oke, baik semua. Perkenalkan, nama saya Giral Saat Katunya Manurung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang dapat saya simpulkan dari contoh soal untuk pembahasan yang nanti akan kita bahas. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke. Hmm, di sini dapat dilihat yaitu pada kasus suatu tangki di mana tangki tersebut berisi air dengan memiliki ketinggian, luas, kecepatan, ya, oke. Yang nantinya akan ditanyakan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki tersebut. Yang pertama, kita mulai dengan um, intention. Oke, kita mulai dengan niatan atau maksud yang kita di sini harus sungguh-sungguh dan niat dalam mengerjakannya. Kemudian yang kedua yaitu saya pasang sini initial thinking, consciousness about the problem. Di sini kita um, di sini menjelaskan mengenai contoh masalahnya yang oke, for God's sake. Lalu oke, hitam. Di sini terdapat uraian. Kita uraikan itu um, apa yang kita ketahui dari sini, di mana um, dia itu ada yang pertama. Di sini diketahui bahwa tangki memiliki ketinggian sebesar H. Oke, lalu juga dia um, tangki berisi air, fluidanya air. Oke, lain itu kita juga di sini masih ada keterangan-keterangan yang belum diisi, dan pada uh, kasus ini dapat kita asumsikan, kita assume bahwa dia itu um, haknya misalnya kita katakan dia sebesar 25 meter. Haknya sebesar 25 meter. Ya. Lalu dia memiliki um, R1-nya kita katakan 1 meter, dan maaf, 1 meter. Lalu R2-nya, maaf, R2-nya sama dengan katakan 4 meter, yang lebih besar. Oke, ini yang kita dapat asumsikan. Dari asumsi tersebut dan uraian tersebut, kita tunggu kecilkan dulu ya. Oke, kita mampu kerjakan poin poin 3. Maaf, tulisan saya kurang begitu bagus.
yaitu kita masuk ke step idealization, di mana pada section ini membahas mengenai rumus-rumus apa saja yang akan kita pakai. Yang pertama, kita akan memakai di sini energi ya, di mana energi itu adalah massa kali gravitasi kali ketinggian dijumlahkan dengan setengah mv kuadrat plus u. Baik, ini rumus energinya. Lalu di sini juga di dE per dt sama dengan Q plus W. Namun di sini Q-nya itu akan dan juga W-nya akan sama dengan 0 karena tidak ada kalor maupun kerja yang terjadi. Oke. Lalu dari rumus ini dapat kita substitusi E-nya ke derivatif dari MGH plus setengah mv kuadrat plus u dibagi dengan per dt itu sama dengan 0, maka nanti di sini juga ya, ini nantinya juga akan menjadi d mgh plus setengah mv kuadrat per dt. Jadi kita harus nolkan totalan energi ini, dE per dt ini itu akan sama dengan 0 kan, ini nanti sama dengan 0. Oke. Lalu dari ini kita lihat dari hal bahwa dia itu tunggu ya, ini dasarnya, maka H1-nya itu dia akan sama dengan 0 nanti, dan juga V2-nya sama dengan 0. Baik, dari asumsi ini kita nanti dari asumsi, maaf, karena dia dari dasar di dasar ya, pada permukaan, bukan asumsi, maaf. Oke, dari sini kita lanjut bahwa ini nanti akan kita integralkan masing-masing, mana ini menjadi integral dari MGH dengan batas 0 sampai dengan H1, oke, plus integral dari V1 sampai dengan 0 dari setengah mv kuadrat. Oke. Ini tadi sama dengan 0. Langsung kita kerjakan. Ini kita, karena dia H1 dan juga ini, dia jadi MGH1. Ini kan nanti disubstitusi jadi batas atas dan batas bawah. Batas bawah 0, disubstitusi ini jadi 0. Dijumlahkan dengan, ini kita integralkan. Di sini batas atasnya kan 0 ya. Berarti ini 0 dikurang dengan setengah MV1. Aduh, maaf. Salah. Setengah MV1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat pindah ruaskan ini biar, maka MGH-nya itu akan sama dengan
akan sama dengan setengah M V1 kuadrat. Karena masanya bisa kita coret, maka sini V1-nya akan sama dengan akar dari 2 kali gravitasi. Oke, baik. Namun, di sini juga bisa kita... tunggu. Oh, maaf, tertinggal. Sip. Oke, pas. Oke. Eh, di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya V2-nya itu adalah dH per dt. Dia diturunkan terhadap waktu karena dia makin berkurang nanti seiring berjalannya waktu. Maka itu sudah tadi V2-nya. Nah, kita beranjak lagi ke di sini persamaan debit, di mana debit 1, maaf, ya, lanjut lagi ya. Di sini tadi debit 1 akan sama dengan debit 2, di mana debit itu adalah luas dikali dengan kecepatan sama dengan 2 V2. Oke. Lalu kita di sini bisa kita pindah luas, yaitu si V2-nya akan sama dengan A1 per A2, A1 per A2 dikali dengan V2, V1, maaf. Baik, oke, kita substitusi ya. Tadi V2-nya itu adalah dH per dt. Kemudian sini langsung aja, ini kejauhan. Ini luasnya dia berbentuk tabung ya. Jadi pi R1 kuadrat per pi R2 kuadrat dikali dengan V1-nya tadi akar 2GH. Oke, akar 2GH. Baik. Di sini kan kita mencari waktu, berarti T-nya kita pindah ruaskan sendirian, maka di sini dt-nya menjadi sama dengan ini, coret aja dulu, ini kita coret. Jadinya R2 kuadrat per R1 kuadrat dikali seper akar 2GH. Oke, baru dikali dengan DH. Nah, setelah ini sudah enak, di mana kedua ruas langsung aja kita integralkan supaya muncul faktor T, yang mana itu integral dari keseluruhan ini kan. Namun karena R ini adalah suatu konstanta pengali, kita bisa keluar dari integral. Begitu juga dengan
akar 2GH ini juga suatu constant, bisa kita keluarkan dari integral. Maka setelah dikeluarkan dia menjadi R2 per R1. Saya pakai sifat eksponen, di mana pangkatnya bisa kita pisah begini, dikali dengan 1/, akar 2 kali gravitasi, baru masuk ke integral. Integral dari, nah ini di sini agak tricky, karena dia kan dari permukaan, yaitu 0, sampai dengan H maksimumnya. Yaitu tadi saya asumsi ini adalah paling atas ini, maaf. Ini tadi 25 meter, berarti batasnya adalah dari 0 sampai dengan 25. Oke, itu batas atas dan batas bawah kita. 0 sampai dengan 25 dari 1/, akar H DH. Oke, ini persamaan untuk teknik. Apa yang bisa kita kerjakan, coba kita kerjakan. Kita anggap ini sebagai integral tak tentu dulu untuk mempermudah perhitungan. Baru nanti kita masukkan batasnya. Ini integral dari seperakar H kan itu H pangkat minus setengah ya. H pangkat minus setengah DH. Maka ini adalah min setengah tambah 1, berarti H pangkat setengah dibagi dengan pangkat itu sendiri, setengah, akan sama dengan 2 dikali H pangkat setengah, yaitu akar H. Oke, tadi batasnya dari 0 sampai 25, langsung kita masukin aja. Maka ini dengan batas 0 sampai 25. Nah, ini jadinya adalah sama dengan 2 kali akar 25, kita substitusi atas, dikurang dengan 2 akar dari 0. Oke, 2 kali akar 0 ini akan sama dengan 0, habis. Maka ini adalah 2 dikali dengan 5 akan sama dengan 10. Oke, namun ini kita pakai cara exact. Kita pakai cara exact. Gimana kalau coba kita tes pengerjaannya menggunakan Python. Baik, sekarang saya masih sempat, harusnya sih masih bisa zoom ya. Oke. Tadi 10 ya hasil exactnya. Maka coba kita masukkan. Baik. Di sini saya asumsikan A-nya itu batas bawahnya itu 0, dari 0 tadi. Lalu batas atasnya itu adalah 25. Maaf, sama dengan 25. Dengan jumlah steps-nya atau pembaginya, yaitu kita bagi jadi, coba kita bikin 1000 bagian dulu. Jadi ini jadi 1000. Lalu kita define fungsinya, yaitu fungsi tadi kan H ya, height, di mana saya pakai jika dia H-nya itu sama dengan 0, maka dia return 0. Namun else, jika else, else-nya di luar dari H-nya tersebut, di luar H, jika H-nya tidak 0, maka masuk ke persamaan integralnya. Dia return
Oh ya, H tadi akar H berarti pangkat S seper H pangkat setengah. Oke. Ini cara itunya. Kemudian kita define kalau trapezoidal, kita pakai aturan trapezoidal, kita pecah-pecah jadi beberapa steps atau bagian di mana fungsinya itu sendiri batas bawah, batas atas, kemudian jumlah ininya, di mana kita definisikan delta A-nya itu akan sama dengan B min A dibagi dengan N. Lalu hasil integralnya adalah kita jumlah X sama dengan setengah dikali dengan F. FA-nya itu kita masukin baru fungsi, kita masukin batas bawahnya. Jadi 0 sama 25-nya itu. Baik, sudah kelar. Kita ituin. Namun agar dia terus berulang, kita pakai loop for I in range dari 1 sampai dengan N-1 ya. For I in range-nya segini, maka hasil integral in integral. Oke. Hasil integralnya kita jumlahkan dengan itu fungsi dari fungsi fx-nya, tapi x-nya itu kan a plus I dikali dengan si delta a-nya itu. Baik. Oke. Lalu maka integralnya tersebut, hasil integral itu kita kalikan dengan X sama dengan delta H-nya dulu, baru hasilnya keluar plus itu delta H. Di sini kita return integral. Coba kita ini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal integral trapezoidalnya. Integral value-nya itu, hasil integralnya akan sama dengan trapezoidal rho di F A B. Oke. Function bawah atas sama jumlah steps. Lalu hasilnya adalah kita print si integral value-nya itu. Coba ya. Ini kita print. Oke. Run. Wah, nge-like. Lama ya. X plus minus, integral plus minus. X, ini kan dikali ya. Kalinya lupa. Taran coba. Oke. Mendekati 10 ya. Tapi itu kan tergantung sama jumlah steps yang kita pakai. Tapi coba kalau stepsnya kita tambahin misalnya 10.000.
kita bagi menjadi 10.000 bagian. Oke, sudah semakin dekat, kita tambahin lagi, sekali lagi coba 100.000. Oke, hasilnya ya mendekati 10, berarti hasil perhitungannya benar. Oke, kita lanjut. Ini secara exact iya, secara numerik dengan Python juga iya. Lanjut, maka ini T-nya itu akan sama dengan it's like sebentar. Asumsi saya tadi berapa ya? Oke, R2-nya tadi 4, R1-nya 1. Oke, 4 meter dan 1 meter. Sini 4/1 yang dikuadratkan dikali dengan seper akar dari 2 kali gravitasinya 9,81 dikali dengan 10 tadi. Baik, setelah dikali tunggu, 10. Oke. Di sini bisa kita langsung coba cek ya. Ini 16, ini kan akar 2, ini jadinya seper akar 19,62 ya. Oh, seper 19,62. Oke, ini 16 dikali seper 19,62 itu sekitar 0,226. 226. Oke, dikali dengan 10. Kok nge-lag? Oke, maka ini 160 kali 0,226 akan menghasilkan 36,16 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk supaya dia habis adalah sebesar 36,16 sekon untuk menghabiskan si tangki. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Hmm? Hmm,